Ya, anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembicaraan kita tentang logaritma, bagaimana kita bisa mencari nilai logaritma dari tabel ya tentunya, karena kemarin kita sudah menentukan nilai logaritma secara langsung, dan nanti juga akan Pak Aris selingi untuk latihan soal. Mari kita belajar mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Ya, berarti kita mau menentukan nilai suatu logaritma ya dengan menggunakan tabel tentunya. Nah, dari tabel nanti kita bisa mendapatkan logaritmanya sehingga kita bisa membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan logaritma yang menentukan nilai. Nah, nilai logaritma ini kita bisa tentukan secara langsung. Yang pertama, kemudian yang kedua secara tidak langsung. Secara tidak langsung berarti kita menggunakan bantuan tabel. Kalau secara langsung berarti sudah ada di dalam soal. Nah, cara menggunakannya tabel bantuan untuk menentukan nilai logaritma bagaimana gitu ya. Nah, yang pertama, saya punya contoh begini nih. Misal kita akan mencari logaritma 2,43 ya. Langkah yang pertama, kita pilih nilai 24 pada kolom pertama, pilih nilai 3 pada baris pertama, dan kemudian menentukan hasil pembacaan yang merupakan perpotongan garis yang memuat nilai 24 dan 3. Nah, dari mana nih? Nah, tentunya dari tabel seperti ini. Nah, gini ya. Jadi nanti yang pertama kali kita lakukan adalah kita mencari ya di sisi kiri ini di kolom paling pertama paling kiri kita cari angka 24. Kemudian selanjutnya kita cari nih kolom yang berupa nilai 0, 1, 2, 3 baris ambil yang langsung 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kita cari nilai 3. Karena yang mau kita cari adalah 2, 4, 3 ya. Jadi 2, 4, 3. Kemudian kita nanti akan mendapatkan nilainya di sini. Nah, nilainya ini dikatakan sebagai nilai logaritma atau mantisa gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa yang mesti kita lakukan gitu kan. Nah, yang mesti kita lakukan nanti adalah mendapatkan nilainya. Nilai dari 2,43 gitu ya. Nilai dari 2,43 nanti akan keluar di tabel. Itu kira-kira nilainya sebesar 3856 ya, 3856 gitu ya. 3856 atau 0,3856. Nanti di sini ya. Ini nanti Anda bisa melihat di sini. Ini nilainya adalah 0 ya. 0,3856. Nah, cara mencarinya seperti itu gitu ya. Ya. Nah, ini tabelnya Pak Aris nanti selipkan alamat webnya supaya Anda bisa mencarinya. Ini tabel yang sederhana, tabel logaritma X ya. Dari mulai 0 sampai 100 ini Pak Aris tampilkan saja yang nilainya sampai 50 gitu ya. Nah, tadi yang Pak Aris bilang 24 ini ya. Ini 24, nilai 24. Kemudian kita cari yang nilai 3-nya ini. Ya, seperti itu. Sehingga menghasilkan 0,3865. Nah, kenapa 0,3865? Nanti kita lihat betul. Yang berikutnya, nah ini tabelnya sampai 50. Nah, ini kita menentukannya mau menggunakan tabel ya. Di sini Pak Aris ambil yang logaritma 3 ya. Logaritma 3 sama logaritma 3,43. Sebelumnya saya ambil dulu ya, ambil dulu untuk satunya ya. Ini saya ambil untuk yang 30 saya ambil. Taruh sini dulu. Supaya kita nanti bisa melihat. Kita lihat nih untuk yang logaritma 3 itu bisa kita perhatikan di sini ya, ambil yang nilainya logaritma 3. Terus
kosong ya. Nah, ini kita bisa tentukan nilainya. Jadi logaritma 3 itu nilainya adalah 0,4771. Nah, kemudian untuk logaritma 343 nilainya bagaimana? 343 berarti kita ngambil 34 ya. Nilai 34, belakangnya 3 berarti ini. Terus kita lihat belakangnya 3 ya berarti ini. Nah, berarti kita akan mendapatkan nilainya adalah 0,5353. Seperti itu caranya ya. Nah, kita bisa mendapatkan logaritmanya itu sebesar 0,4771. Berarti kita tinggal nambahin desimalnya ya, karena di sini langsung bilangannya, nanti Anda bisa mendapatkan logaritma otomatisannya dalam bentuk 0, nah ini tugas buat Anda, ada 4, Anda nanti mencarinya berdasarkan tabel ya. Nah, lalu bagaimana kalau yang langsung? Nah, ini misalkan ada soal seperti ini, diketahui logaritma 5,26 sama dengan 0,7210 ya. Ini kita kerjakan secara langsung ya. Ini kita kerjakan secara langsung. Kenapa? Karena sudah ada informasinya, sudah diketahui logaritmanya untuk 5,26. Sehingga yang bawah ini disuruh menentukan nilai logaritma 52.600 sama 0,0526. Ini merupakan aplikasi dari logaritma yang di atas. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita kan tahu ya, nilai yang diketahui adalah logaritma 5,26. Itu nilainya adalah 0,7210. Lalu kita disuruh menentukan logaritma 52.600. Nah, caranya adalah seperti ini. Ini kita buat seperti ini. Logaritma 5,26 dikali dengan 10 pangkat 4. Ya. Nah, nanti kita gunakan sifat logaritma yang besok kita akan pelajari. Jadi, nanti akan mendapatkan logaritma 5,26. Nah, kita bisa cari dengan tabel. Kemudian ditambah dengan 4 ya. Kita ambil karena di sini bilangan pokoknya adalah 10, berarti di sini langsung saja kita ambil 4. Kalau di sini 2, berarti di sini juga 2. Nah, sehingga kita bisa ambil 5,26 sudah ada 0,7210. Nah, ditambah 4 ya, berarti hasilnya adalah 4,7210. Nah, lalu yang B, bagaimana kalau logaritma 0,0526 gitu ya. Berarti ya kita ubah aja seperti tadi. 5,26 yang diketahui dikali dengan 10 pangkat min 2 gitu ya. Nah, seperti yang tadi Pak Aris bilang, kita pisahkan 2,6. Nah, langsung aja karena di sini min 2 berarti plus min ya, plus min 2 berarti yang logaritma 5,26 itu adalah 0,7210 dikurangi dengan 2. Berarti hasilnya adalah min 1,2790. Caranya seperti itu ya anak-anak, mudah. Dan nanti anak-anak jangan lupa silakan nanti melihat contoh yang Pak berikan, dan ini untuk latihan Anda ya, tolong dikerjakan, dikumpulkan hari ini juga pasca pelajaran. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.